apa mungkin yang terjadi di lingkungan daerah? Seberapa besar kekerasan seksual di lingkungan daerah saat ini ya memang kalau dicermati saya dari segi jumlah kasus lah dulu kita lihat dari segi jumlah kasus itu saya sih bersyukurnya belum sampai 20 gitu ya. Jadi itu kalau per tahun ini atau sudah dari kita terbentuk 2021 nah, jadi kalau dibilang tahun ini contohnya tahun ini ada 7 atau 8 atau 9 gitu lah. Jadi tidak belum sampai kalau dilihat dari jumlah kasus jadi belum sampai 20 gitu artinya mungkin, tapi itu sudah cukup meresahkan karena berkaitan dengan kekerasan seksual itu sendiri gitu. Ya. Dari jumlah yang ibu sebutkan tadi, apakah itu hanya terjadi di mahasiswa saja atau di dosen, di staff atau bagaimana? Awal-awalnya lebih banyak mahasiswa, jadi mahasiswa sama mahasiswa sejatinya rata-rata di luar kampus, tidak dalam konteks perguruan tinggi tapi tetap kita handle berkaitan dengan mahasiswa. Ya mulai ada beberapa laporan tentang dosen, tapi tidak banyak ya. Oke, nah per tahun ini berarti kan jumlahnya total dari 2021 itu ada 20 kurang dari 20. Mungkin kurang dari 20 ya. Mengingat dengan angka yang bisa dibilang tinggi ya untuk kekerasan seksual. Apa yang menjadi tindakan preventif dari tim PPKS itu sendiri? Ya sebetulnya kami dulu sudah pernah lakukan sosialisasi ke BEM, DPM, semua sudah kita tahun 2022 awal itu, bahkan 2021 kita sudah lakukan. Terus juga di PKKMB kita selalu berusaha untuk ikut dilibatkan, memberikan pencerahan juga macam memberikan informasi lah. Kemudian juga di kemarin KKN itu juga kita sempat dipanggil untuk memberikan materi berkenaan. Jadi itu langkah-langkah pencegahan yang saat ini. Kemudian kalau yang sudah lainnya lagi kita mencoba untuk memperkenalkan kanal pengaduan kita. Kanal pengaduan. Iya, jadi kita setiap fakultas kita kasih banner-banner yang isinya kanal pengaduan. Gitu. Kanal pengaduannya bentuknya seperti apa? Banner sekarang, jadi banner standing banner ya di setiap fakultas pintu masuknya kita kasih satu. Berarti di setiap fakultas itu ada satu orang atau satu unit atau satu apa yang menjadi kanal pengaduannya di tingkat fakultas? Kalau di tingkat fakultas memang nggak ada, karena seperti tadi dibilang kan memang terpusat, hanya satu satgas di satu universitas. Jadi cuman kita kasih banner-banner aja, jadi sudah ada hotline, ada email, ada IG. Sehingga mereka mahasiswa yang merasa atau mengalami kekerasan seksual itu mereka bisa menghubungi kanal-kanal yang paling fast respon kan yang hotline karena pakai WA. Itu langsung direspon saat itu juga. Oke, berarti tadi juga disebutkan tindakan preventifnya itu mengadakan sosialisasi. Itu dilakukan secara rutin berarti selama 2-3 tahun. Iya, seharusnya rutin. Jadi memang tahun ini yang mungkin kita belum sosialisasi gitu. Boleh dijelaskan sedikit tahapan saat penanganan, misalnya dari laporan kemudian apa kemudian dilakukan. Jadi kalau untuk penanganan kita satgas itu kan pasti kita nggak boleh bergerak lebih dulu. Jadi kalau tidak ada laporan dari korban kita nggak bisa, walaupun kita dengar ini loh ada kejadian gini-gini, tapi kita nggak bisa proses kecuali laporan datang ke kita langsung, korbannya datang ke kita langsung, kemudian menceritakan seperti tadi di film itu. Jadi dia datang ke satgas, menceritakan ke satgas. Di situ kita juga berikan treatment yang sama seperti di film tadi. Kita kasih tahu step-stepnya apa yang dia terima, yang akan dihadapi, gitu. Kemudian juga apa yang akan kita lakukan. Jadi dari tahap laporan itu yang selanjutnya adalah kita mengidentifikasi laporan. Jadi kita nggak langsung manggil terlapor, kita identifikasi dulu. Setelah kita mendengar cerita daripada korban, kira-kira ini case-nya gimana? Karena kita kan terbatas ruang kerjanya. Jadi seperti yang di pemateri juga bilang, kita hanya di Tridharma. Jadi kalau orang bilang Tridharma kan berarti hanya di 3 komponen Tridharma itu. Jadi kalau di luar dari itu ada kasus, tapi kami sarankan menggunakan undang-undang TPKS. Jadi kita sudah mulai tidak hanya dengan permen, ketika ada korban kita juga mulai itu sudah kita identifikasi. Kalau rasanya kemudian case itu nggak di ranah kita sarankan gunakan undang-undang TPKS. Setelah itu kita selalu komunikasi nih sama pimpinan, jadi biar pimpinan tahu apa sih step-step langkah yang udah kita ambil. Jadi ada rencana tindak lanjut dari setiap tahapan yang kita lakukan. Nah, dari rencana tindak lanjut itu nanti kemudian baru kemudian kita panggil
ada tahap ketiga, tahap pemeriksaan terlapor. Itu di pemeriksaan terlapor ini kita klarifikasi. Ini ada laporan, bagaimana menurut pandangan Bapak, Ibu, adik mahasiswa, gitu. Mereka boleh defense, boleh bela diri. Cuman kita akan terus tanyakan. Ya kita gugah itu hati nuraninya sih biasanya. Jadi kalau ini ada adik kamu nih yang ngalamin kayak gini. Jadi itu yang kita lakukan di tahap-tahap klarifikasi itu. Jadi tidak memaksa juga, karena kita memang bukan bekerja seperti aparatur kepolisian, tapi kita bekerja benar-benar dengan verifikasi yang manusiawi gitu. Kemudian setelah dari situ kita dapatkan jawaban, kita kita godok lagi, kita lihat lagi ini bisa kita berikan sanksi atau enggak. Kemudian kalau memang bisa, kita rekomendasikan ke rektor. Setelah itu putusannya ya Pak, bukan Satgas, karena kadang-kadang dipahaminya kan Satgas yang harus ngasih putusan, sebenarnya enggak, tapi rektor. Karena biar bagaimanapun, kalau boleh saya sampaikan kan Satgas ini posisinya sebagai tangan kanan rektor urusan kekerasan seksual gitu. Jadi segala keputusan ke rektor. Jadi saya juga koordinasinya lebih banyak ke rektor. Gitu. Memang ada WR, tapi kami koordinasi lebih banyak ke rektor karena memang dari Superman begitu arah-arahannya gitu. Berarti ini juga salah satu yang menjadi payung hukumnya adalah permen sama pertor kita sendiri. Berarti apakah ada kerjasama dengan pihak lain sejauh ini dari PPKS ini? Kalau mereka menghubungin kita karena seperti tadi itu, kalau ada mahasiswa kita yang mengalami kasus di luar, itu mereka yang menghampiri kita. Karena kita kadang-kadang nggak tahu ada kasus yang dilaporkan di situ. Biasanya ya udah kita mulai saling kolaborasi, saling bantu. Sejauh ini sudah pernah ada punishment berarti dari kasus yang terjadi di lingkungan perguruan? Punishment sih belum ya, masih dalam tahap semua kita rekomendasi, dan tadi saya sudah bilang juga sama tim dari kementerian bahwa itu perlu hati-hati dan mereka menyepakati, artinya memang ketika kita mau jatuhin sanksi itu harus hati-hati. Oke, jadi memang untuk penandatanganan pajak integritas ini kan juga salah satu amanat dari Permendikbud. Jadi kita Satgas diminta untuk bisa memastikan bahwa lingkungan kita semuanya aware terhadap kekerasan seksual gitu. Jadi kemudian ya kita upayakan ada kegiatan hari ini sekaligus kan memberikan pemahaman kepada pimpinan bahwa memang apa sih fungsinya Satgas, kenapa kekerasan seksual. Untuk narasumbernya? Narasumbernya dari kementerian, yang satu dari Itjen, yang satu dari Pusekam. Kemudian yang Itjen itu adalah Sekretaris Pokja untuk kekerasan seksual, yang Itjennya yang Puspekam itu juga yang memang memegang isu tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi, serta istilah mereka tadi iklim, yang menjaga iklim pendidikan tinggi. Ya.